Indonesia pasang target ambisius, jadi negara maju di tahun 2045. Pendapatan per kapita ditarget sampai dengan 30.000 US dollar. Indeks pembangunan manusia ditarget untuk masuk kategori sangat tinggi. Pengangguran ditarget di bawah 4%. Tapi coba kita tanya balik. Target itu mau dikejar dengan pendidikan yang nggak merata, dengan tenaga kerja banyak yang belum siap pakai, dengan korupsi yang masih angkat kepala. Apa ini target realistis atau cuma mimpi indah buat upacara? Indonesia Emas 2045 itu bukan slogan lomba 17-an. Ini mimpi besar. Indonesia jadi negara maju pas umur 100 tahun kemerdekaannya. Targetnya ambisius. Pendapatan per kapita tembus 30.000 US dollar, setara Korea Selatan hari ini. Ekonomi tumbuh stabil 6% tiap tahun, tanpa drama resesi. Tingkat pengangguran di bawah 4%, kemiskinan di bawah 3%, begitu katanya. Dan yang paling keren, IPM kita harus di atas 85. Itu masuk kategori sangat tinggi. Plus, 70% penduduk tinggal di kota. Jadi, bukan lagi negara desa. Artinya apa? Kalau semua ini tercapai, Indonesia bukan cuma besar jumlah penduduknya, tapi juga besar dompetnya, besar kualitas hidupnya, dan besar pengaruhnya. Tapi mimpi sebesar ini gak cukup dengan pidato dan niat baik aja. Harus dikejar, harus dipaksa, dan harus dibayar mahal dengan kerja keras kolektif. Pertanyaannya, kita semua siap lari mengejar atau cuma mau nonton aja dari pinggiran? Ngomong soal mimpi jadi negara maju, kita harus jujur soal PR yang belum selesai. Pertama, pendidikan dan skill tenaga kerja. Banyak lulusan yang lulus cuma di atas kertas. Begitu masuk dunia kerja, malah pelangap-pelongo dan bingung harus ngapain. Skillnya nggak nyambung sama kebutuhan industri. Solusinya, revitalisasi SMK, kurikulum yang nggak ketinggalan zaman, dan pelatihan yang nyambung ke industri, bukan sekedar teori. Kedua, ketimpangan wilayah. Jawa makin padat dan maju, tapi Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan, jalanannya masih rusak parah. Sinyal internet putus-putus. Solusinya, perluas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, internet, dan bikin pusat ekonomi baru, biar nggak semua rebutan di Jakarta. Ketiga, korupsi dan tata kelola. Anggaran kita besar, tapi banyak yang bocor. Proyek mangkrak, bansos salah sasaran, dan oknumnya aman-aman aja. Solusinya, birokrasi digital. Semua serba terbuka, bisa dicek siapapun. Dan ASN harus direformasi. Yang malas atau main-main, ya ditendang. Keempat, kesenjangan digital. Era serba online, tapi banyak warga belum mengerti buka email. Solusinya, literasi digital harus masuk ke desa, harus merata. Bukan cuma TikTokan, tapi bisa pakai internet buat belajar, jualan, dan kerja cari uang. Kelima, ketahanan pangan, air, dan energi. Kita sering bangga punya tanah subur, tapi sekarang sawah jadi perumahan, air bersih susah, listrik mahal. Solusinya, investasi ke pertanian modern, energi terbarukan, dan manajemen air yang gak cuma wacana. Ya, tantangannya banyak sih, tapi bukan berarti mustahil. Kalau semua elemen dari pemerintah, swasta, sampai kita sebagai warga bisa gerak bareng. Indonesia Emas itu ambisius, tapi bukan mustahil. Kita punya 3 modal besar yang gak dimiliki semua negara. Yang pertama, bonus demografi. Mayoritas penduduk kita masih muda dan produktif. Tapi ingat, bonus demografi ini cuma sekali seumur hidup. Kalau nggak dimanfaatkan sekarang, ya nanti akan jadi beban, bukan berkah lagi. Kedua, kekayaan alam. Nikel, emas, sawit, laut, tambang, lengkap.
Tapi kalau cuma jadi komoditas mentah yang diekspor murah, ya nggak bakal naik kelas. Tiga, generasi muda kita cepat adaptasi teknologi. Anak-anak muda udah jago main AI, coding, sampai jualan online. Ini peluang emas, asal didukung ekosistem yang tepat. Apa aja tantangan untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Pertama, reformasi pendidikan dan industri harus ngebut. Gak bisa lagi pakai sistem lama buat hadapi tantangan baru. Kedua, perlu konsistensi politik. Jangan tiap ganti pemimpin, ganti arah. Pembangunan itu maraton, bukan kampanye 5 tahunan. Ketiga, kolaborasi. Gak cukup kalau pemerintah kerja sendiri. Swasta, kampus, dan masyarakat semua harus diajak lari bareng. Jadi, bisa nggak Indonesia capai target nih? Jawabannya bisa banget. Asalkan serius dari sekarang, bukan cuma ramai dibicarakan di tahun politik. Indonesia Emas 2045 itu bukan hadiah ulang tahun ke-100 Indonesia. Itu hasil dari kerja keras, keberanian, dan keputusan cerdas yang dibuat hari ini. Ya, hari ini, bukan nanti-nanti. Kita masih punya waktu, tapi jamnya terus berdetak. Kalau semua serius, dari pemimpin sampai pelajar, dari kampus sampai kampung, Indonesia bisa sampai garis finish dengan kepala tegak. Tapi, kalau cuma jadi slogan pajangan tiap kampanye, ya siap-siap aja tahun 2045 datang. Dan kita cuma bisa mengenang mimpi yang tak pernah kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.